Halo boys, ketemu lagi di channel Teknoboys. Nah, kemarin Teknoboys ini ketemu gamebox yang cukup nyeleneh dan unik, yaitu gamebox powerbank. Ya, ini gamebox bukan sembarang gamebox. Selain buat main game, tapi ini juga bisa buat powerbank. Bisa buat cas HP, buat penerangan juga bisa, buat hidupin kipas angin juga bisa. Dan tentunya bisa untuk semua barang elektronik yang membutuhkan tenaga listrik dari kabel USB-A atau powerbank. Nah, ini dia review lengkapnya gamebox powerbank. Di marketplace, nama produk ini adalah Only Gamebox Powerbank. Namun yang saya dapatkan di sini mereknya jadi SZDR. Entah gimana ini bacanya, tapi tulisannya SZDR. Ala-ala bahasa Jerman gitu ya, padahal ini produknya Cina. Nah, ini yang bikin shock, di bagian depannya diklaim bahwa gamebox ini punya kapasitas 8000 mAh. Angka yang cukup besar ya untuk sebuah powerbank. Pertanyaannya, ini benar apa bohongan? Nah, nanti coba kita tes. Berikutnya ada tulisan power charging and playing game. Artinya alat ini bisa buat game dan ngecas atau hal lainnya yang membutuhkan daya listrik. Yang mana hal ini nggak bisa dilakukan oleh gamebox lainnya. Gimana? Gokil nggak tuh? Di bagian bawah ada juga tulisan 2 kali USB dan 416-in-1. Yang artinya alat ini memiliki 2 port USB untuk charging dan ada sekitar 416 game siap main. Selain itu di bagian belakang dia memberikan keterangan bahwa ada port USB 1 dan port USB 2. Nah, di sini diklaim salah satunya 1 ampere dan satunya lagi 2,1 ampere. Terus dikasih keterangan fast charging di bagian kiri atas. Masalahnya tidak dijelaskan mana yang fast charging, apa 1 ampere atau 2,1 ampere. Nah, nanti coba kita tes slot mana yang 1 ampere dan slot mana yang 2,1 ampere. Untuk kelengkapannya ini hanya berisi konsol dan kabel USB to micro saja. Itu pun kabelnya sangat pendek. Secara desain, gamebox powerbank terlihat sederhana saja, seperti bentuk powerbank pada umumnya. Namun untuk tombol-tombolnya, gamebox powerbank ini terasa empuk. Hanya saja untuk tombol arahnya ini yang agak menakutkan. Takut lepas aja sih. Dan ini seolah-olah seperti joystick, tapi bukan joystick. Jadi sewaktu dimainkan dengan cara pakai joystick, dia seperti mau lepas. Nah, untuk colokan casnya ini menggunakan micro USB. Posisinya ada di antara 2 colokan USB-A. Pada gamebox powerbank ini ada 4 lampu indikator. Jika 4 lampunya hidup, artinya baterainya full. Lampu indikator ini menunjukkan seberapa banyak isi baterai gamebox powerbank ini. Untuk speakernya ada di bagian depan kiri atas, jadi pas main terasa cukup keras suaranya. Dan ini memiliki 3 tingkatan volume. Sangat pelan, pelan, dan cukup keras. Oke boys, kita akan cek mana yang slotnya 2,1 ampere dan yang 1 ampere. Kita cek menggunakan aplikasi Ampere Meter di Android. Kita akan cek mana yang 2,1 ampere dan 1 ampere antara bagian atas dan bawah. Nah, yang pertama coba kita cek port USB yang bagian atas. Ya, bisa dilihat bahwa port bagian atas ini 1,1 ampere. Kemungkinan port yang bagian bawah ini fast charging 2,1 ampere. Tapi bisa juga nggak sampai 2,1 ampere. Oke, langsung aja kita buktikan. Dan ternyata ini nggak sampai 1 ampere. Coba kita ulangi lagi dan kita lihat berapa minimal dan maksimalnya. Nah, bisa kita lihat ya boys, minimalnya di 750 mA dan maksimalnya 950 mA. Artinya port bagian bawah ini nggak sampai 1 ampere, hanya 0,95 ampere saja. Kita tes lagi yang bagian atas dan kita lihat minimal dan maksimalnya.
Secara konsisten, port bagian atas menunjukkan nilai minimal 980 mA dan maksimal 1080 mA. Artinya port bagian atas maksimalnya 1,1 ampere. Nah, ini dari keduanya tidak ada ya yang fast charging 2,1 ampere sesuai dengan info produknya. Ya, sesuai ekspektasi sih, namanya juga produk Cina. Oke boys, lanjut kita tes kapasitas powerbanknya. Apakah benar 8000 mAh? Akan kita tes dengan mencas HP yang memang baterainya kosong. Terus nanti kita cek ini bisa terisi sampai berapa persen. Di sini kita akan gunakan HP Nokia 6 tipe TA1021 dengan kapasitas baterai 3000 mAh. Harusnya dengan kapasitas 8000 mAh, powerbank ini bisa mencas 100% sampai 2 kali dan masih bisa buat cas HP yang lainnya. Nah, ini udah 44%, terus indikatornya sudah berkurang 1. Terus ini 77%, indikatornya tinggal 1. Dan kita lihat kira-kira berapa persen. Dan ternyata ini sudah terisi 82%. Tapi kapasitas powerbank sudah habis. Padahal HP Nokia ini kapasitasnya hanya 3000 mAh dengan proses charging sekitar 2 jam. Ternyata powerbanknya tidak mampu mengisi secara full. Artinya kapasitas dari powerbanknya tidak sampai 3000 mAh. Dengan perhitungan yang simple tanpa menghitung variabel lainnya, jika 82% kita kalikan dengan 3000 mAh, maka kita akan dapatkan 2460 mAh. Bisa disimpulkan kapasitas powerbank sekitar 2500 saja. Sangat jauh dari angka 8000. Jadi jika kamu membeli produk ini, jangan berharap lebih. Kapasitas powerbanknya jauh dari 8000 mAh. Daya arusnya hanya 0,9 dan 1,1 ampere saja. Karena ini produknya murah banget, ya harap dimaklumi ya apa yang diklaim tidak sesuai dengan kenyataan. Namun yang unik adalah dia masih bisa hidup walau baterai powerbanknya habis. Coba kita mainkan satu game. Dan ternyata bisa berjalan dengan lancar. Kemungkinan dia beda baterai ya, atau memang ada sistem pemutus arus powerbank jika sudah mencapai batas tertentu. Atau bisa jadi 8000 mAh adalah total dari kapasitas buat powerbank dan kapasitas baterai buat main game. Setelah ditunggu sampai besoknya, ternyata gamenya masih bisa dimainkan. Ini belum dicas sama sekali. Gamebox ini masih sanggup untuk dimainkan secara lancar. Dan anehnya lagi, indikator powerbanknya hidup 1. Artinya dia bisa untuk mencas HP lagi. Oke, kita coba lagi untuk ngecas. Apakah bisa? Dan ternyata bisa. Ya walau hanya beberapa menit saja bisa untuk ngecas HP. Lalu dia tidak bisa lagi. Sekarang kita coba mainkan gamenya lagi sampai baterainya habis. Berikut tampilan gamenya. Setelah coba main beberapa game, selama kurang lebih 60 menit, Gamebox ini masih bisa berjalan dengan baik. Namun, lama-kelamaan layarnya semakin redup. Tapi untuk speaker ini masih bisa mengeluarkan suara yang cukup keras.
Sekarang coba kita hidupkan dan biarkan dia hidup tanpa dimainkan. Kira-kira berapa lama ya waktunya sampai dia benar-benar habis baterainya. Nah, setelah kita tunggu sekitar 30 menit standby tanpa dimainkan, baterainya benar-benar habis dan tidak bisa dimainkan. Coba kita hidupkan dan memang benar sudah tidak bisa hidup lagi. Sepertinya Gamebox ini punya sistem kapasitas tertentu untuk mencas dan kapasitas tertentu untuk memainkan gamenya. Tentu ini menjadi kelebihan karena memang fungsi utama dari alat ini adalah Gamebox. Jadi walaupun dia sudah tidak bisa untuk mencas, dia masih tetap bisa dimainkan sebagai Gamebox. Oke, karena baterainya sudah habis, sampai di sini aja kita review konsol Gamebox Powerbank ini. Semoga video ini bisa jadi info tambahan sebelum membeli produk Gamebox Powerbank ini. Jika kamu adalah orang yang suka traveling, ini adalah produk yang layak buat dicoba. Kamu bisa cas HP-mu dimanapun kamu berada, dan kamu juga tetap bisa happy sambil main game yang ada di Gamebox ini. Nah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbaru. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.